Kita melihat update data kabupaten kota. Seperti biasa, orang tanpa gejala di Nusa Tenggara Timur sejumlah 568 orang, yang selesai dipantau baru 64 orang, dan saat ini tinggal 504 orang. Kemudian orang dalam pemantauan 1685 orang, yang selesai masa pemantau 1381 orang, yang saat ini tinggal 301 orang, karantina mandiri 268 orang, karantina terpusat 25 orang, dan yang dirawat di rumah sakit 8 orang, dan meninggal sampai saat ini ada 3 orang. Kita melihat juga distribusi data pada orang dalam pemantauan dari hari ke hari cenderung menurun. Ya, jadi kalau kita lihat kurva nasional semakin tinggi, tetapi kurva provinsi orang dalam pemantauan semakin menurun. Ya, itu menandakan bahwa memang sebagian besar dari orang dalam pemantauan itu sudah selesai masa pemantauan. Kemudian yang dirawat di rumah sakit ada 8 orang dalam pemantauan, masing-masing 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Ben Boy Ruteng, 1 orang di Siloam Labuan Bajo, 3 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Umurara Meha Sumba Timur, 2 orang di Rumah Sakit TC Hilars Maumere, dan 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Lebo-Leba Lembata. Pasien dalam pengawasan 66 orang, yang masih dirawat di rumah sakit 10 orang, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Profesor Dr. Bezat Johannes, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Baika Bubak Sumba Barat, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Umurara Meha Sumba Timur, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Ben Boy, 2 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Lebo-Leba, 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah TC Hilars Maumere, dan 1 orang di Rumah Sakit Umum Daerah Eskaleri Kupang. Yang dipantau di rumah 6 orang, 4 orang di Alor, 1 orang di Sumba Barat, 1 orang di Lembata. Yang sembuh dari pasien dalam pengawasan ini ada 39 orang, yang meninggal 10 orang, dan saat ini tinggal 17 orang. Yang terkonfirmasi positif kita tahu ada 13 orang, 1 orang sudah keluar dari rumah sakit, dan tinggal 12 orang, dan saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Umum Tito Suli Bayangkara Kupang, dan 2 orang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Komodo Labuan Bajo, dan 1 orang di Rumah Sakit Umum Fernandes Larantuka, yang sembuh 1. Sampel yang dikirim 236 sampel, hasil lab negatif 88 sampel, hasil lab positif 12 sampel, belum ada hasil 136 sampel. Ini masih kita hitung dengan jumlah sampel yang kita kirim sebelumnya ke Surabaya dan Jakarta. Nah, kita melihat kembali, menganalisis kembali data ini. Ya, kalau kita lihat yang meninggal itu ada pada klaster orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Sampai saat ini kita lihat ada 3 orang dalam pemantauan, dan pasien dalam pengawasan 10 orang. Artinya apa? Artinya kondisi dari saudara-saudara kita ini ada penyakit-penyakit penyerta, dan hasil lab belum ada sampai saat ini. Kita masih konfirmasi dengan Surabaya dan Jakarta untuk bisa memastikan saudara-saudara kita yang meninggal itu bagaimana hasil sampelnya, apakah positif atau negatif. Tujuannya apa? Tujuan supaya kita bisa melakukan penelusuran. Karena itu kita harapkan pemerintah kabupaten kota di seluruh Nusa Tenggara Timur tidak hanya melakukan penelusuran atau tracing pada saudara-saudara kita yang tertular virus corona, tetapi juga kita perlu melakukan tracing pada saudara-saudara kita yang terkategori orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan, untuk mengantisipasi. Tujuannya untuk mengantisipasi sehingga kontrol dan pengawasan terhadap saudara-saudara kita ini berlangsung dengan baik. Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang kami hormati,
orang tanpa gejala masih sangat banyak di beberapa kabupaten. Kita melihat di Belu ada 2 orang, Ende 126 orang, Flores Timur 16 orang, Kota Kupang 25, Kupang 1 orang, Kabupaten Kupang maksudnya, Lembata 9 orang, Malaka 1 orang, Manggarai 2 orang, Manggarai Barat 172 orang, kemudian Manggarai Timur sudah selesai masa pemantau, Nagekeo 9 orang, Ngada 1 orang, Sika juga masih banyak 132 orang, Sumba Timur 8 orang, Timur Tengah Selatan 10, dan keseluruhannya 504 orang seperti yang kita dengar sebelumnya. Dan perlu kami sampaikan, kita sudah menjemput swab dari kabupaten-kabupaten di daratan Sumba dan Flores, ya. Ada 7 koli sampel swab yang tadi kita jemput dengan pesawat khusus. 1 koli itu berisi 30 sampel. Jadi total sampel swab yang kita jemput dari daratan Sumba dan daratan Flores berjumlah 210 sampel. Ini baru dari Flores dan Sumba. Dari daratan timur belum, dan beberapa kabupaten lain seperti Rote, Alor, dan Lembata. Tentu kita akan pusatkan perhatian pada 210 sampel yang sudah ada di Kupang, yang tadi pagi sampai siang dijemput oleh para petugas kita. Masyarakat Nusa Tenggara Timur yang saya banggakan, khusus untuk orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan, jika ibu hamil atau ibu menyusui, itu perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Kalau keadaan sang ibu masih sangat stabil, ya, maka sebaiknya tidak diberikan ASI secara langsung, dan sebaiknya ibu dan bayinya itu dirawat di tempat yang berbeda, di ruangan yang berbeda, tidak gabung, ya. Jadi kalau misalnya ibu mau menyusui anaknya, itu kalau dalam keadaan stabil harus menggunakan feeding cup, ya, ada cangkir, ya, perah air susu ibu itu, lalu kemudian diberikan kepada si kecil, ya. Memang ada yang berpendapat bahwa virus corona tidak akan ditularkan melalui air susu ibu. Itu benar. Tetapi yang kita harus hindari adalah kontak langsung dengan sang ibu, dengan si kecil. Apalagi kalau sang ibu bersin atau batuk, tentu ini sangat membahayakan si kecil. Makanya itu perlu diperhatikan secara baik, dan tentu para medis dan dokter kita mengetahui protap-protap seperti ini. Dan yang terakhir, kembali kami menghimbau kita semua di seluruh Nusa Tenggara Timur untuk mematuhi protokol kesehatan. Nah, cuci tangan dengan sabun, dan ini menjadi budaya yang baik bagi kita semua. Kalau selama ini mungkin kita lupa untuk cuci tangan dengan sabun, tetapi COVID-19 mengajar kita untuk mulai mencuci tangan dengan sabun. Nah, minimal 20 detik. Ini satu kebiasaan yang baik, menjadi budaya yang baik. Lalu kemudian selalu memakai masker, itu juga selalu ditekankan. Demikian juga selalu menghindari kerumunan dan tidak menciptakan kerumunan, dan juga menjaga kesehatan kebugaran tubuh kita, sehingga daya tahan tubuh kita terhadap virus bisa diproteksi. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Selamat malam, Tuhan memberkati kita sekalian.